keragaman yang ada di Indonesia itu sendiri, yaitu keragaman suku, ras, dan bahasa, dan sebagainya. Kemudian juga pada waktu itu kan sering terjadi konflik, baik itu antara sorry, hilang barusan sinyalnya. Kemudian juga kan waktu saya menulis skripsi ini kan kayak ada konflik-konflik gitu loh. Baik sebelum di Indonesia kan udah banyak sekali ya konflik antara suku atau antar agama, bahkan di dalam agama kita sendiri, di dalam tubuh Islam itu sendiri. Padahal Indonesia itu kan memiliki banyak suku, memiliki apa namanya budaya yang beragam, sehingga menurut saya sih Indonesia yang mayoritas Muslim itu di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan, khususnya yang kita kenal itu dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Belum dikenal oleh umat Muslim itu sendiri. Bagaimana sih akhirnya biar kebinekaan, keragaman yang dijelaskan dalam Al-Quran itu tersampaikan dengan satu pemahaman yang utuh gitu. Akhirnya saya ingin menuliskan skripsi ini yang menggunakan tematik ya. Ini kan sifatnya skripsi saya kan tematik. Jadi mengumpulkan ayat-ayat yang khusus pada ayat-ayat keragaman, baik itu keragaman dalam lingkup manusia atau keragaman pekerjaan juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Juga keragaman buah-buahan ataupun keragaman hewan itu juga dijelaskan kan. Kayaknya Mbak Ulia keluar ya. Sinyalnya lagi buruk kayaknya Mbak Ulia. Ya kayaknya Mbak Ulia lagi keluar. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Ini. Halo Mbak Ulia.
Halo, sorry lemot banget di sini. Sempat keluar ya ini tadi barusan. Iya, keluar sendiri. Iya, Sempat keluar. dilanjut aja, Mbak. Iya. Halo, Halo. lemot banget. Nanti tadi sampai mana dah? Nyampe tema, ayat-ayat yang setema. Oke, ini kan skripsi saya ini kan tentang yang dibahas itu tentang satu tema ya. Jadi semua ayat-ayat yang ada di ini berkenaan dengan keragaman itu sendiri, baik dari keragaman manusia, tumbuhan atau hewan dan semuanya. Sehingga apa namanya? Di bab 2 ini saya itu kan harusnya kalau keragaman, kenapa akhirnya saya pakai kebinekaan ya? Itu awalnya saya memakai kata keragaman, kemudian dosen skripsi saya, apa namanya, dosen pembimbing saya itu menyarankan sebuah kata yang jarang dipakai gitu. Akhirnya tafsir ayat-ayat kebinekaan. Ya, akhirnya keragaman dan kebinekaan itu kan sama. Jadi pemilihan kata dalam sebuah judul itu juga penting. Jadi ketika kita nulis skripsi, pemilihan judul yang jarang dipakai oleh orang lain itu juga penting. Kemudian akhirnya dari latar belakang itu saya menemukan apa namanya, kurang lebih itu 30 ayat keragaman yang ada di dalam, yang dijelaskan dalam Al-Quran, baik itu keragaman tumbuh-tumbuhan, keragaman hewan, ataupun keragaman dalam lingkup manusia itu sendiri. Akhirnya di skripsi ini saya fokuskan, jadi kan kalau skripsi harus fokus ya pembahasannya. Jadi saya fokuskan kepada 2 ayat saja, yaitu Al-Hujurat itu sendiri yang berkenaan dengan ragam suku, Wah, kayaknya keluar lagi nih Mbak Ulia. Mohon bersabar ya semua. Oke. Lemot katanya, ya Allah. Maaf banget ya, jadi nggak maksimal. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Akhirnya saya menemukan di situ kurang lebih 30 ayat yang emang saya kayak preteli gitu dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. Preteli sendiri. Wow. Ayat-ayat yang menurut saya tuh berkenaan dengan yang gitu. Akhirnya kurang lebih 30 ayat. Kemudian saya tarik 2 ayat yang memang menjadi fokus pembahasan. Karena
kan yang pertama itu surat Al-Hujurat ya, karena di situ berkenaan dengan apa yang memang keragaman yang dimiliki Indonesia, misalnya kayak berbangsa-bangsa dan bersuku-suku misalnya gitu. Kemudian yang kedua saya ambil surat Ar-Rum ayat 22. Di situ kan dijelasin kayak warna kulit, terus bahasa. Nah, di Indonesia kan apa istilahnya tuh warna kulitnya beragam, terus bahasanya juga bermacam-macam. Nah, akhirnya saya fokus di situ pembahasannya untuk menjelaskan di bab keempat. Karena di sini saya di bab 2 teorinya itu saya menggunakan teori munasabah. Sebenarnya kalau kita bahas kebinekaan itu sendiri kan, kalau kata dosen bahasa Indonesia, itu tuh harusnya bab 2 itu teorinya ya tentang kebinekaan gitu kan. Tapi karena background dosen pembimbingnya itu adalah ulumul Quran dan kita itu backgroundnya tentang Al-Quran gitu. Akhirnya teori yang di bab 2 itu memakai munasabah Al-Quran. Mungkin sampai ada yang bilang, kenapa harus munasabah gitu kan? Karena kan di sini saya lagi-lagi kan pakai tematik ya. Jadi saya merasa ketersambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu dibutuhkan. Jadi saya merasa butuh teori munasabah untuk akhirnya mengkorelasikan gitu antara ayat ini dan ini gitu. Jadi kenapa di bab 2 itu saya menggunakan teori munasabah. Karena fokus saya pada tema itu sendiri. Kemudian jika kita lihat ya di bab 3, di situ saya menjelaskan dulu konsep kebinekaan dan klasifikasi ayat-ayat kebenaran itu sendiri itu apa. Jadi di bab 3 ini saya lebih menjelaskan realitas kebinekaan yang ada di Indonesia. Misalnya gimana sih kebinekaan di Indonesia itu sendiri. Kebinekaan ini apa? Misalnya kebinekaan itu kalau saya tulis adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Jadi memang sebuah keharusan yang harus ada di bumi ini. Karena itu merupakan, kalau dalam ayat Al-Qur'annya merupakan sunnatullah gitu kan. Karena memang sudah suatu yang diinginkan oleh Allah juga. Selain itu juga karena untuk membuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa, misalnya seperti itu. Nah, kalau merupakan kodrat juga, kodrat yang harus dijalani oleh manusia. Kemudian kebinekaan dalam Al-Quran ini salah satunya kalau di dalam surat Al-Hujurat itu kan apa sih sebenarnya fungsi kebinekaan itu sendiri, keragaman yang ada di Indonesia itu sendiri, yaitu dita'arofu kan untuk saling kenal mengenal. Jadi bukan untuk mengenal saja, tapi saling ya, ketersalingan. Jadi antara satu dan yang lain itu saling mengenal. Kalau katanya Husain Muhammad, itu tuh lita'arofu ini bukan hanya sekedar kenal siapa nama kamu, bukan sekedar tahu berapa nomor HP kamu, bukan. Tapi suatu yang emang khusus untuk kita tahu gimana sih bahasa kamu, gimana sih budaya kamu, gimana sih misalnya yang lebih spesifik, gimana sih kepribadian kamu, misalnya kayak gitu. Akhirnya ketika satu orang dengan orang yang lain itu tahu, antara saling kenal dengan, itu kan saling paham akhirnya. Nah, tugasnya keberagaman ini selain kenal-mengenal, juga untuk saling memahami gitu akhirnya. Kita arofu itu sendiri dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menurut Husain Muhammad. Kemudian di situ saya juga jelasin tentang klasifikasi ayat ya. Jadi saya agak cepetin karena 20 menit doang ya ini. Lebih apa? 20 menit ya. Di sini kan kalau punya saya tuh yang saya baca jurnal yang mengklasifikasi ayat keragaman itu adanya itu jurnalnya Muhammad Hirzin yang saya temui ya waktu itu tahun lalu. Jurnalnya Muhammad Hirzin. Jadi
dia mengklasifikasi ayat kebinekaan menjadi 4 tema pokok. Jadi pertama itu kebinekaan dengan tema di mana ayat-ayat itu menjelaskan bahwa keragaman kebinekaan itu adalah sunatullah yang pertama. Jadi ayat-ayatnya menjelaskan bahwa ya itu udah kehendak Allah. Kemudian yang kedua itu menurut Muhammad Hirzin itu ayat-ayat kebinekaan itu sebuah keragaman itu adalah dalam kesatuan gitu. Jadi banyaknya agama yang ada di dunia ini itu sebenarnya berasal dari satu. Kan emang ada ayatnya kan dalam Al-Qur'an, misalnya surat Al-Baqarah ayat 213, ayat 213. Di situ kan dijelasin bahwa awalnya manusia itu adalah umat yang satu gitu kan. Jadi awalnya satu, malah ada yang bilang bahwa segala perbedaan yang ada di dunia ini itu berasal dari jiwa yang satu. Maksudnya nafas yang satu itu maksudnya Allah itu sendiri gitu, berasal dari Allah. Jadi kenapa kita harus mempermasalahkan kebinekaan yang ada jika semuanya itu berasal dari Allah? Jadi ayat-ayat keragaman ini perlu disosialisasikan atau disebarluaskan gitu, dipahami dengan baik bahwa ayat-ayat ini memang ada dan dijelaskan dalam Al-Quran, bahkan Allah sendiri kan yang menjelaskan keragaman itu sendiri. Kemudian Muhammad Hirzin juga membaginya ayat kebinekaan dalam agama dan etnik. Jadi memang tema agama dan etnik ini dibedakan sama Muhammad Hirzin. Karena memang agama-agama dari zaman dulu sampai sekarang, etnis juga dari zaman dulu sampai sekarang itu ada. Dan ayat-ayatnya juga banyak yang menjelaskan bahwa agama itu banyak, etnis juga banyak. Dan itu ketika sudah disebutkan dalam Al-Quran berarti keragaman ini udah kehendak Allah. Jadi bagaimanapun manusia menolak, tetap ada keragaman itu karena memang sudah harus dijalani gitu. Kemudian ayat-ayat kebinekaan yang khusus pada profesi, misalnya di situ saya nyatet ya ini ya, dalam surat Toha misalnya ayat 18, ketika Allah menjelaskan tentang bahwa Nabi Musa mengembala kambing, berarti ada pekerjaan mengembala di situ. Kan itu adalah sebuah profesi ya, pekerjaan gitu. Kemudian juga dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Di situ Allah berfirman bahwa Nabi Daud itu pandai membuat baju besi, berarti ada pekerjaan di situ kan. Berarti Nabi Daud bisa misalnya membuat baju besi itu sendiri. Jadi ada profesi-profesi, bermacam-macam profesi. Jadi ketika kita hanya ingin satu profesi, tapi Allah menyediakan banyak profesi. Itu karena Allah tahu Dia menciptakan berbagai karakter dalam setiap makhluknya. Kemudian saya sendiri mengklasifikasi ayat-ayat kebinekaan ini menjadi 5. Menjadi 5. Yang pertama itu saya ini dari jika Muhammad Hirzin ini mengklasifikasi ayat kebinekaan dalam segi tema, saya mengklasifikasinya dalam segi pengungkapan ayat dan maknanya. Artinya penggunaan kata kayak gitu. Yang pertama penggunaan kata mukhtalifun. Jadi atau derivasinya yang memiliki makna bermacam-macam atau beragam. Jadi ketika kita bertemu dengan makna mukhtalifun yang bermakna bermacam-macam atau beragam, di situ saya memasukkan pada kategori ayat-ayat kebinekaan yang menjelaskan tentang bineka. Kemudian yang kedua, penyebutan beragam dalam siratan angka-angka. Jadi ada memang sebuah ayat yang Allah langsung menyebutkan angkanya. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 160, Allah langsung menyebutkan di sini Allah menyebutkan bahwa Allah itu membagi 12 suku pada masa Nabi Musa. Jadi
Allah ingin menjelaskan bahwa dalam zaman Nabi Musa itu sudah ada 12 suku. Di situ kan ada makna, di dalamnya tuh ada makna ragam. Bukan hanya satu suku, tapi 12 suku. Lebih dari, istilahnya kalau lebih dari 3 itu kan udah bermacam-macam ya kan. Nah, di situ nomor 2 yaitu penyebutan ragam dalam siratan angka-angka. Di sini, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, klasifikasi yang ketiga itu menggunakan kata kafir atau kafiroh. Contohnya terdapat dalam surat Al-Mu'minun. Ayat 19. Nanti bisa dilihat. Ini tentang apa namanya? Tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan. Ketika bilang kafir kan banyak istilahnya. Maksudnya menyebutkan artinya di sini kami menubuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma, jadi nggak cuma satu, jadi banyak. Kemudian Allah sebutkan anggur atau buah-buahan yang banyak, berarti istilahnya bukan cuma satu kan, banyak itu istilahnya. Jadi itu saya masukkan pada klasifikasi ayat-ayat keragaman. Ini masih umum ya. Kalau khususnya saya ambil 2 ayat itu, yang Al-Hujurat sama Ar-Rum. Kemudian yang D ini saya menggunakan ayat-ayat yang menggunakan kata jamak. Misalnya pada kata Al-Qura atau Al-Qaryah yang memiliki makna negeri-negeri. Misalnya nggak hanya satu. Terus kata Al-Alamin yang memiliki makna bangsa-bangsa, dan su'oban, qabail yang juga memiliki makna, nggak hanya memiliki makna satu. Gitu. Bisa dilihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 27. Kemudian untuk yang Al-Alamin itu bisa dilihat dalam surat Al-Jasiyah ayat 16. Kemudian Su'ob dan Qabail bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat ya. Lebih gampangnya surat Al-Hujurat sih. Kemudian yang terakhir ini tersirat dalam menyebutkan langsung nama-nama, baik nama macam-macam buah, hewan ternak, keragaman agama, atau profesi. Nah, di sini di dalam Al-Baqarah ayat 62 misalnya, Allah langsung menyebutkan sungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan Sabi'in. Berarti bukan cuma ada orang mukmin ya, berarti juga ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Jadi Allah ini maknanya ini apa? Allah ingin ngasih tahu bahwa bukan cuma ada orang Islam gitu, tapi juga ada agama lain gitu. Allah sudah mengakui keberadaan mereka. Lantas kenapa kita tidak mengakui agama orang lain? Bahkan di dalam surat Al-Hajj ayat 40, Allah itu mengakui bahwa ada tempat-tempat ibadah agama lain gitu. Seandainya Allah merusak tempat agama-agama itu, Allah itu bisa, tapi karena Allah ingin bilang bahwa mereka tuh berhak juga beribadah di tempat ibadah mereka, makanya tempat ibadah mereka masih ada. Istilahnya gitu. Jadi intinya dalam keragaman ini ya kita hanya perlu mengakui keragaman ini adalah kehendak Allah. Kemudian intinya ya dari semua ini, kemudian keragaman ini untuk saling kenal mengenal, kemudian sebagai ujian siapa yang paling bertakwa, yang saya simpulkan, kemudian juga sebagai ajang berlomba-lomba menuju kebaikan, fastabiqul khairat. Nah, ini lanjut ya. Udah berapa menit? Lanjut aja. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, kemudian ketika kita kaitkan
langsung kaitkan ke beasiswa Mizan. Udah berapa menit ini? Kan 20 menit dong. Lanjut. Kenapa sih akhirnya saya awalnya sebenarnya skripsi saya tuh judulnya bukan tafsir ayat-ayat kebinekaan, tapi diferensiasi apa ya, kayak ayat-ayat keragaman menurut mufassir ini dengan mufassir ini gitu. Tapi dosen pembimbing itu yang tadi bilang, kenapa nggak pakai kata yang jarang digunakan? Akhirnya beliau menyarankan itu. Kemudian saya mikir, kalau pakai kata bineka, kalau misalnya pakai mufassir Arab yang timur tengah, nggak cocok dong sama katanya ya kan? Iya. Kita membahas kebinekaan tapi kita pakai mufassir timur tengah, nggak cocok. Jadi saya mikir ulang waktu itu, oh yang cocok ini harus pakai mufassir Nusantara. Siapa sih mufassir Nusantara yang sudah menyelesaikan gitu kan? Salah satunya misalnya Hamka, terus Quraish Shihab. Di sini saya pakai 3 mufassir, bisa dilihat ya teman-teman. Sini saya pakai 3 mufassir. Selain itu juga saya pakai mufassir Imam Nawawi ya, karena saya pengen yang emang sudah selesai 30 juz, sehingga memang apa ya, selain karena jarak antara Imam An-Nawawi, Hamka dan Quraish Shihab itu kayak jauh, juga saya ingin tahu sih gimana para mufassir ini menafsirkan ayat-ayat kebinekaan sih, khusus ayat-ayat kebinekaan itu sendiri. Seperti itu. Terus mengenai yang tips apa namanya? Untuk tips yang Mizan, beasiswa Mizan. Sebenarnya Mizan ini kan dibuka akhir tahun. Jadi teman-teman kalau di sini yang ngikutin ini ada yang semester 7. Jadi harus apa namanya? Menunggu sampai semester 8. Jadi saya lulus itu semester 8, teman-teman. Bukan karena saya ingin lulus semester 8, tapi karena menunggu pengumuman dari Mizan itu sendiri. Karena kalau misalnya kita selesai sidang, itu kita tidak bisa menerima beasiswa Mizan ini. Jadi untuk teman-teman yang masih semester 6, semester 7 yang emang ingin menjadi peserta beasiswa Mizan, saya sarankan benar-benar menunggu sampai di Maret. Biasanya pengumumannya Maret ya. Di semester 8-nya untuk sidangnya. Apa sih sebenarnya tipsnya? Saya punya 6 tips ya. Yang pertama itu jangan malas untuk selalu update informasi. Yang namanya beasiswa itu kan kita harus selalu update informasi kan. Jadi teman-teman juga harus selalu update. Misalnya apa-apa yang harus dibutuhkan. Kemudian kalau di Mizan ini utamanya yang harus disubmit itu adalah proposal penelitian akhir kuliah ya, baik itu yang masih S1, kemudian S2 yang ingin mengikutkan tesis juga bisa, disertasi juga bisa, yang bertema keislaman. Jadi di luar tema keislaman, Mizan ini nggak nerima. Jadi kalau misalnya skripsi teman-teman di luar tema keislaman, ya jangan harap bisa terpilih gitu. Jadi mending skripsinya yang studi keislaman. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat yang dibutuhkan. Nah, ini kan yang namanya beasiswa kan memang ada syarat-syaratnya. Nah, ini syarat-syaratnya harus diikuti segala syaratnya, baik syarat yang umum
atau syarat administrasinya ya. Pastikan tanggal-tanggalnya itu memang benar-benar kalian catat. Karena masa-masa akhir ini biasanya rentan melupakan hal-hal yang kecil. Kemudian yang ketiga, judul penelitian yang menarik. Yang seperti saya katakan, saya nggak mengatakan judul skripsi saya menarik, nggak. Maksudnya yang jarang gitu digunakan. Misalnya awalnya saya menggunakan kata keragaman, tapi kata dosen pembimbing saya, apa sih kata yang jarang dipakai? Atau kata yang lebih umum, maksudnya umum yang diterima misalnya kita hidup di Indonesia, apa sih sekarang konflik yang ada di Indonesia atau masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia, itu mungkin yang lebih diterima di Mizan ya, bukan tema studi keislaman yang mungkin emang khusus bahas kitab misalnya, itu mestinya susah, harus yang ada dampak kepada sosial sih menurutku. Dilihat dari pemenang-pemenang yang juara 1 itu juga ada dampak sosialnya dalam penelitian akhirnya. Jadi teman-teman skripsinya itu atau tesis atau disertasinya ya yang berdampak pada sosial. Misalnya mungkin ya kemungkinan proposal penelitian saya waktu itu diterima karena satu menggunakan kata bineka dan latar belakang yang memang berkenaan dengan konflik-konflik sosial yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ini yang keempat ya, yang keempat. Yang keempat, ini harus di bold juga. Tulilah pada ucapan yang dapat menurunkan semangat. Biasanya kalau dulu waktu saya semester 7, kan udah banyak teman-teman yang lulus semester 7. Sedangkan saya tuh lulusnya semester 8. Banyak yang tanya, kenapa sih nggak lulus semester 7, padahal kamu kan proposalnya udah. Ya emang saya nggak bilang kalau saya mengikuti beasiswa Mizan ini. Dan harus menunggu, nggak boleh sidang dulu sampai Maret. Waktu itu bulan Maret, sampai akhir bulan Maret, sampai pengumuman, benar-benar pengumuman. Sampai selesai pengumuman, awalnya dipilih 20 terbaik, kemudian 10 terbaik, baru 5 terbaik. Jadi ada 3 tahap pemilihan kalau di Mizan yang tahun 2019 ya. Mungkin teman-teman bisa ikut di tahun 2021 nanti. Yang 2020 ini sudah keluar pengumumannya. Mungkin yang sekarang semester 7 bisa ikut. Jadi ketika ingin mengikuti Mizan ini, jadi teman-teman yang awalnya pengen lulus semester 7, diempat dulu. Udah, jangan dengerin teman-teman yang, kenapa sih kamu gak lulus semester 7? Udah, jangan dengerin itu dulu. Yang penting kalian udah ikhtiar, menunggu pengumuman, dan yakin dapat. Nah itu, pokoknya. Yang kelima, fokus pada target. Kalau saya nih istilahnya ketika emang sudah ada yang bertanya kenapa sih nggak lulus semester 7, padahal kamu kan suka nulis, bisa nulis skripsi cepat selesai gitu. Kenapa? Fokus, nggak terpengaruh sama omongan teman-teman yang kenapa nggak lulus semester 7. Nah, di situ ya fokusnya. Yang kelima, yang keenam. Ini sih yang paling penting dari yang terpenting. Mungkin ini dianggap sepele, tapi dalam mengikuti apapun, semua teman-teman kan pasti tahu bahwa ingat ya, tulisan yang kita ikutkan itu tulisan yang mungkin kita tulis, tapi sebenarnya bukan 100% dari kita, tapi karena ada pertolongan Allah istilahnya, bahwa tulisan yang kita buat itu ada tangan Allah yang membantu buat menuliskannya. Gitu loh. Jadi saya pribadi tuh percaya bahwa
kita boleh bangga pada tulisan kita misalnya. Tapi ingat, itu yang kita tulis sebenarnya inspirasinya siapa? Siapa yang memunculkan inspirasi itu? Siapa yang memberikan jalan kita menemukan referensi-referensi? Nah, semuanya kembalikan kepada Allah. Setelahnya tetap berdoa. Intinya dalam Mizan ini cuma satu sih, temanya menyesuaikan pada kondisi sosial yang di Indonesia. Meskipun kita jurusan tafsir ya, meskipun kita jurusan tafsir, jurusan apapun, temanya tetap memiliki dampak sosial untuk Indonesia itu sendiri. Intinya itu sih. Soalnya yang dikumpulin itu cuma proposal. Jadi matengin di latar belakang, kemudian di outline-nya. Oh, bahasan orang ini kayak gini, tertujunya kayak gini. Jadi outline dalam proposal itu penting. Udah ya kayaknya? Udah. Oke. Keren banget. Tanya aja deh apa. Iya. Diskusi aja. Ya, diskusi ya. Oke, selanjutnya kita pada posisi diskusi nih teman-teman. Jadi kalau ada kita langsung atau ada yang mau ngasih masukan apa? Oh ya. Kita sharing-sharing ya di sini. Jadi belajar bersama. Jadi monggo yang tanyakan ke Rumcel, angkat tangan. Mungkin dari saya dulu nih Mbak Ulia. Nah kan Mbak Ulia kan pakai penafsiran Nusantara ya dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Terus ada tulis dan nah dari apakah kebinekaan itu apa ya intinya apakah penafsiran sama tentang kebinekaan. di ulang.
Jangan. Oke, monggo teman-teman yang bertanya bisa langsung di room chat ya. Atau menanggapi ini tentang ayat-ayat kebinekaan. Mbak Ulya? Mbak Ulya kayaknya sinyalnya susah ya. Mbak Ulya. Halo Mbak Ulya. Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya mau bertanya ke Mbak Ulya. Lama tak jumpa. Iya, langsung bertanya aja. Terkait tafsir kebinekaan yang Ulya tulis, menurut atau secara umum, atau boleh juga dijelaskan secara perinci, atau setidaknya bagaimana respon para ulama tafsir terkait menyikapi kebinekaan. Nah, ini kan juga di negara kita ini kan lagi sedang digoyang ini terkait eksistensi kebinekaan kita. Ada yang mengatakan Pancasila itu buatan manusia, ada yang mengatakan Pancasila itu bukan religius, dan lain sebagainya. Seakan-akan ingin mengganti dasar yang telah kita anut, yang telah disepakati oleh founding fathers. Itu bagaimana kalau dilihat dari tafsir kebinekaannya Mbak Ulya yang dalam tema skripsinya ini? Ya mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Sen. Mbak Ulya keluar ya kayaknya. Astagfirullah. Kayaknya Mbak Ulya benar-benar susah sinyal ini. Sinyalnya kurang mendukung. Iya, dari tadi keluar masuk soalnya. Dijawab sama host aja nggak apa-apa. Oh iya, Mungkin ini juga sama, mau nambah lagi apa, iya. kan ini beda tafsir skripsi ya.
kekurangan Ya, apa yang harus sekiranya dilengkapi dari ya skripsi. kekurangan nya ya. Ya, kemudian dan Halo. kelebihan yang sekiranya bisa dieksplor lebih jauh ini apa dari tafsir ini. Nah, barangkali teman-teman yang di sini ini bisa menindaklanjuti. Nah, kan siapa tahu bisa mengembangkan yang lebih jauh terkait ini. Oke. Mungkin belum ada ya tafsir kebinekaan. Kalau tafsir Makosidi sudah kayaknya sudah muncul bukunya. Kalau tafsir kebinekaan dalam itu kan kayaknya masih kalau secara produk itu kan kayaknya belum. Jadi mungkin bisa jadi proyek ke depan lah mungkin ya tafsir kebinekaan atau apalah yang sekiranya dari Kris ini bisa dieksplor lebih jauh. Nah, ya Iya, mungkin ya, itu bisa ditambahkan. terima kasih. Mbak Ulia, udah online? Mbak Ulia keluar room sendiri. Oke. Mungkin biar lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa mendownload skripsinya Mbak Ulia ya. Karena tadi kan cuma 20 menit, jadi saya rasa cuma beberapa aja yang disampaikan sama Mbak Ulia. Ini Mbak Ulia masih susah sinyal, teman-teman. Jadi mohon bersabar ya. Mungkin linknya bisa Siap. di-share di kolom chat mungkin Bu moderator. Bentar, saya carikan ya, teman-teman. Mungkin ada yang nambah pertanyaan lagi, monggo ditulis di room chat ya. Atau ada yang menanggapi nih, bercerita. Kalau ngirim file nggak bisa ya langsung ngirim file ya di room chat. Sorry, ke mute. Mungkin pakai laptop paling. Tapi nggak apa, coba dicoba. Halo, Alhamdulillah. udah. Oh, nggak berbagi ya? Mbak Ul ya? Halo. Tadi Nah, ini pertanyaannya udah ada. apa? Kehapus. Iya, ya, ini udah ada pertanyaan. Yang pertama, mungkin untuk terkait kebinekaan, ayat-ayat terkait kebinekaan itu bisa dijelaskan secara rinci. Bagaimana respon Gimana? terkait ayat-ayat tentang kebinekaan bisa dijelaskan secara rinci lagi. Lalu bagaimana respon ulama tafsir menyikapi ayat-ayat kebinekaan tadi? Parah sumpah. Oke, punya kakak aja deh. Bisa, Mbak Ulia.
Halo. Ada kok. Mungkin Mbak Ulia masih mencari-cari. Mbak Ulia? Mbak Ulia. Sambil nunggu Ulia, mungkin teman-teman silahkan bisa berdiskusi sendiri bareng-bareng dan tafsir ayat-ayat kebinekaan ini kemarin sudah ditulis dengan bahasa yang lebih sederhana, tapi mungkin ini bagian kecil dari skripsinya Ulia sudah ditulis dan ada di tafsiralquran.id. Judulnya kebinekaan dalam Al-Quran. Sambil mungkin di situ itu bisa jadi bahan diskusi karena ayat-ayat yang dipakai dalam kebinekaan itu kan tidak hanya satu tapi juga ada. Jadi tadi seperti saya lihat pertanyaannya Harvin, terus tadi yang disinggung oleh Senata juga ada semacam jawabannya lah di sana gitu. Mungkin Ulia memang lagi sulit sinyalnya. Jadi sambil nunggu Ulia, kalau menurut saya, mohon maaf ya saya langsung ngomong tanpa izin, baru nyadar. Mohon maaf. Itu Iya, nggak apa-apa. Maksud saya biar nggak sepi gitu. Bisa namanya bisa didiskusikan. Di sini kan juga Ulia, ada Lukman, ada temannya Ulia. Membenarkan keyakinan agama lain. Nah, itu mungkin yang senior-senior bisa kita berdiskusi bersama. Atau boleh juga dari yang teman-teman yang junior ini kan banyak juga yang mau menyumbangkan ide gagasannya. Nah, monggo dipersilakan. Ini ada Harvin, ada Ufi, ataupun yang dari luar ini juga ada nama-nama yang dari luar seperti Mas Afan, Miftahul Sa'diyah. Nah, monggo kalau ada yang menyumbangkan terkait tafsir kebinekaan. Ya, Padir saya, Padir. Nah, ini. Tapi agak lemot kayaknya jaringannya. Iya. Ya, terkait saya kan tadi kan nanya itu sama Mbak Ulia, tapi mungkin ya beliau belum ini ya, jaringannya agak lemot. Ya, saya kalau melihat apa yang ditulis sama Mbak Ulia itu dari semua bacaan-bacaan, saya cuman khawatirnya di bagian situ.
kalau misalnya ketika kita menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan kebinekaan itu, biasanya ada orang yang menanggapi bahwasanya, loh ini berarti membenarkan atau membenarkan keyakinan dari agama lain. Nah itu kan ada ada kontradiktif pemahaman di situ. Padahal yang sebenarnya yang ingin kita utarakan kepada mereka bahwasanya kita juga adalah sama-sama merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan untuk yang memiliki agama yang berbeda-beda kan, seperti itu. Karena saya juga pernah melihat mendapatkan tanggapan seperti itu di grup-grup Facebook, bahwasanya orang yang yang ikut membenarkan agama yang lain juga berarti meyakini bahwasanya agamanya mereka itu sama benarnya dengan agama Islam. Begitu. Gitu aja sih dari saya. Iya. Jadi gimana tanggapannya Pak Dir? Tanggapannya gimana kira-kira? Itu kan nanti kan ada ada kontradiktif pemahaman bisa jadi sih kayak gitu. Tapi nggak tahu, mungkin Mbak Ulia mungkin ada pemahaman yang lain terkait masalah itu. Gitu. Pak Dir gimana Pak Dir? Mbak Ul. Monggo dari Bu pemateri ini. Halo. Nah, Mbak Ulia. Mbak Ulia, selamat datang lagi. Selamat datang kembali. Halo, udah bisa nyambung, Mbak? Siap. Halo. Kayaknya Mbak Ulia masih belum bisa nyambung lagi. Lapunnya lepul sehari biru. Atau mungkin Pak Direktur mau menanggapi dulu. Dari Mas Arvin. Ya, jadi memang kalau mengutip pernyataan dari Gus Dzofir Zuhri itu di dalam bukunya yang Nabi Muhammad bukan orang Arab itu ya, yang pernah diseminarkan sama Habib Hussein ya. Itu kan beliau mengatakan, jadi kita itu perlu agama ketiga. Jadi selain konteks agama Islam, kemudian keragaman Indonesia, kemudian orang-orang yang memang ingin memperjuangkan Islam. Nah, jadi kita itu membutuhkan agama ketiga atau agama alternatif dalam tanda kutip. Apa agama alternatif? Yaitu sesuatu yang disepakati oleh apa? Jadi sesuatu yang disepakati bersama. Apa kalau di Indonesia, kalau dalam negara kita, yaitu ya Pancasila itu adalah agama alternatif yang mengakomodir semua keberagaman, kearifan lokal, dan berbagai suku budaya yang ada di sekitar kita, yang ada di Indonesia ini kan sangat banyak. Maka Pancasila itu sudah cukup menjadi landasan
moral dan landasan yang harus dipedomani oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau terkait agama Islam, justru Pancasila ini sangat Islami sekali. Apa yang tidak Islami dari Pancasila? Baik dari agama non-Muslim, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, itu kan semua mencerminkan nilai-nilai karakter di situ. Kan itu memang karakter bangsa Indonesia kan memang terejawantahkan ya dalam nilai Pancasila itu. Sebenarnya nilai karakter kita. Tapi lambat laun kita merasa dalam tanda kutip dijauhkan ya dari nilai-nilai itu dengan masuknya kayak budaya keberat-baratan, westernisasi, kemudian idola mengidolakan K-pop yang tidak salah, mengidolakan tokoh selain apa yang penting ditiru yang baik lah, jangan jadi perlu difilter. Jadi perlu difilter gitu loh. Jadi tanpa menanggalkan kearifan lokal yang kita miliki, sehingga jati diri kita itu tetap bangsa Indonesia. Kalau katanya Cak Nun, kita ini tidak ingin menjadi Indonesia. Entah kita ini juga termasuk kita bersama atau kita yang lain. Nah, ini kan menjadi renungan kita bersama. Ya, jadi Islam atau agama kita itu ya menghargai kearifan lokal tanpa dengan syarat tidak bertentangan dengan rel-rel agama. Terus juga banyak budaya-budaya unik yang sebenarnya itu tidak bertentangan. Ya, kalau dakwahnya Wali Songo itu njupuk iwake gak butek banyu nih. Apa bahasa Indonesianya? Mengambil ikannya tanpa memperkeruh airnya. Ini kan sebuah filosofi dakwah, sebuah filosofi yang sangat mendalam sekali. Mengambil sesuatu tanpa merusak dan memperkeruh. Hal-hal seperti ini yang harusnya kita bumikan bersama, yang harus kita gaungkan. Menjadi Islam ya bukan harus menjadi orang Arab atau membawa embel-embel Arab, tapi ya tetap Islam sesuai dengan menyesuaikan, bukan menyesuaikan, Islam yang sejalan dengan budaya-budaya kita yang tidak bertentangan. Ya, jadi seperti itu sih mungkin tanggapan dari saya. Mungkin bisa dieksplor lebih jauh terkait tafsir kebinekaan ini kan sangat banyak. Ya itu mungkin aja. Iya Pak Dir, Mbak Ulan, saya menanggapi lagi dari penjelasannya Pak Dir tadi. Itu kan bisa sampai saya pernah ketemu waktu itu di Madura, ada teman yang yang sempat menanyakan tentang pentingnya pantas tidak ketika teori hermeneutika ini suatu teori hermeneutika itu diterapkan dalam sebuah penafsiran kan. Nah, itu kan berangkat dari pernyataan bahwasanya apapun yang dilakukan, apapun yang diusahakan oleh orang-orang yang bukan Islam atau yang Arab, orientalis lah katakanlah seperti itu. Nah, itu bisa ada orang-orang yang tidak menerima terhadap usaha-usaha mereka untuk berkecimpung dalam dunia penafsiran Al-Quran. Itu kan berangkat dari situ juga kira. Kalau pemahaman saya sih seperti itu. Berangkat dari pemahaman bahwasanya orang-orang yang bukan Islam itu bisa ada kemungkinan untuk merusak tatanan yang ada dalam
hukum-hukum Islam khususnya dalam bentuk penafsiran seperti itu. Dan juga ada yang jargon yang paling yang paling ekstrim itu yang biasa dikumandangkan itu wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Nah, itu kan jadi ini juga jadi basis jadi dasar mereka bahwasanya yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam itu berarti dihukumi kafir. Berarti juga orang-orang yang yang tidak yang bukan kayak katakanlah Pancasila itu kan bukan juga disetujui oleh agama-agama lain. Nah, sementara ada juga yang pendapat yang mengatakan bahwasanya itu bukan hukum Islam sih. Nah, ini mungkin kalau menurut saya ya sudah sudah baguslah ketika ada pembahasan masalah kebinekaan itu, mungkin mereka-mereka yang masih belum paham tentang kebinekaan, tentang bagaimana cara menempatkan antara ayat ini dengan ayat yang yang menyangkut tentang masalah keragaman dalam kehidupan umat beragama itu bisa teratasi masalahnya seperti itu. Gitu Mbak Ulan, tanggapan saya seperti itu. Mungkin teman-teman yang ada tanggapan mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ervin. Mungkin lain ada tanggapan. Karena memang keberagaman ini suatu masalah yang kadang kita memahami agama itu juga nggak apa-apa ya. Padahal meyakini agama lain, meyakini itu juga masalah. Seperti itu ya. Soalnya tadi juga masih sama Mbak Ulia ya tentang Allah itu juga misal ada ibadah yang dirusak. Nah, Allah juga melarang itu dirusak. Seperti berarti kan kita meyakini bahwa agama lain itu ada. Lalu keberagaman sendiri itu ada sisi terperincinya nggak? Maksudnya kan keberagaman ini kan lebar. Mungkin ada keberagaman yang dipersempit. Misal untuk masalah agama itu kita nggak bisa meragamkan semua agama itu benar. Kayak gitu. Mungkin ada yang ini menanggapi. Iya. Ya, sedikit terkait tafsir kebinekaan. Jadi kalau kita mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani kan asosiasinya kan ke mursyid ya, ke mursyid Toriko, Sufi. Bahkan beliau bahkan diceritakan dalam suatu riwayat kalau Nabi itu ketika Isra Mi'raj, kalau tidak salah seingat saya, itu ketika hendak menaiki buraq. Buraq itu sebuah, kalau bisa jadi kuda atau kendaraan binatang yang itu memang dianugerahi kecepatan yang luar biasa. Nah, pas ketika hendak menaiki itu roh Syekh Abdul Qadir Jailani itu langsung datang dan menundukkan untuk supaya diinjak oleh Rasul agar bisa menaiki. Maka Rasul itu mengatakan bahwa beliau ini akan menjadi pemimpinnya para wali, Aulia Sultan, pemimpinnya para wali. Nah, beliau ini juga pernah mengarang kitab Tafsir Al-Jilani. Nah, ini ditegaskan oleh keturunannya Syekh Muhammad Fadil pas ketika berkunjung ke Indonesia. Tepatnya 2010 di PBNU. Nah, jadi ditemukannya kitab Tafsir Al-Jailani ini juga menambah nilai penting daripada tafsir kebinekaan.
Bisa mendengar suara saya ya? Bisa. Oke, ini kok enggak berjalan di monitor. Ya, jadi ketika menafsirkan ayat ghairil maghdubi alaihim, ayat ke-7 surah Al-Fatihah, itu kan pada umumnya mufassir menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu kan kaum Yahudi. Ya. Ghairil maghdubi itu dalam tafsir Jalalain itu ditafsiri dengan kaum Yahudi. Mengapa kaum Yahudi? Nah, ghairil maghdubi itu kan orang-orang bukan dari orang-orang yang marah. Bukan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Nah, mengapa dikisahkan orang Yahudi? Karena mereka bermuka dua. Jadi seperti bunglon. Kalau bergabung ke kelompok A, ya menjadi A. Kalau bergabung ke kelompok B, itu dia menjadi B. Nggak punya pendirian, bunglon. Jadi mengamankan kepentingannya sendiri. Sedangkan waladhdallin ini orang-orang yang sesat. Bukan pula orang yang sesat. Orang yang sesat di sini itu orang-orang Nasrani. Mengapa orang sesat? Jadi sedikit agak beruntung. Maksudnya beruntungnya itu begini. Meskipun orang Nasrani itu sesat, tapi dia tidak bermuka dua. Nah, maka para mufassir pada umumnya menafsirkan ghairil maghdubi alaihim itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, menariknya di tafsir Al-Jilani ini beliau tidak menafsirkan atau tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat etnis agama ya. Tapi beliau menafsirkannya dengan seperti ini. Jadi beliau memaknai dengan orang-orang yang ragu dan berpaling dari jalan yang benar. Serta orang-orang yang tertipu materi dunia dan setan. Nah kan ini kan menarik. Orang-orang yang ragu dan berpaling dari jalan yang benar. Ini kalau dikontekstualisasikan dengan kondisi Indonesia, ini kita ini sudah berada dalam jalan yang benar, ya, yaitu bernegara dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dasar kita adalah Pancasila. Itu sudah berjalan di jalan yang benar dan maslahatnya sudah nyata. Nah, mengutip TGB Muhammad Zainul Majdi itu beliau mengatakan, lah kalau maslahatnya sudah nyata, mengapa memperjuangkan maslahat yang masih semu? Nah, kan begitu. Ya dalam hal ini ya tentunya kita pahami bersama ya terkait khilafah tadi. Nah, itu kan masih semu, bahkan masih diperdebatkan. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada istilah khilafah itu. Kalau katanya Mahfud MD itu mana ada sistem pemerintahan khilafah itu. Wong sistemnya itu tidak baku, berganti-ganti. Ada yang sistem monarki, sistem republik, sistem kesultanan dan lain sebagainya. Nah jadi ini suatu hal yang menarik dan perlu didalami ya terkait tafsir kebinekaan ini. Ya mungkin ada galian-galian tafsir yang belum kita explore. Nah itu mungkin menjadi PR kita juga untuk menguatkan kejati dirian kita, kebinekaan kita ini di tengah gempuran ideologi-ideologi dari luar ini. Ya mungkin itu.
Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi kembali? Menanggapi lagi tentang ayat-ayat kebinekaan. Ini Mbak Ulia udah masuk, tapi bisa enggak kalau merespon? Nah, mungkin dari teman-teman yang lain. Dari Bulim. Gimana Bulim? Mbak Azmi. Mbak Azmi. Dipanggilin semua ini teman-teman. Monggo yang lain. Ini tadi ada respon sih dari Mbak Ulia tentang pertanyaannya Mas Kak Senata yang bagaimana respon ulama menyikapi kebinekaan. Kata Mbak Ulia, itu yang pasti ulama itu mengamini, mempercayai bahwa keragaman itu nyata adanya. Yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 22. Seperti itu kata Mbak Ulia. Mungkin teman-teman ada yang direspon. Jadi memang para ulama yang dipakai Mbak Ulia tadi dari ulama Nusantara itu semua mempercayai bahwa keberagaman itu nyata adanya. Seperti itu. Saya mau tanya yang siswa itu sih, tadi Mbak Ulia nggak ada. Mbak Ulia nggak ada, tapi ini dijawab melalui WA. Ya. Iya, semester 7 sih. Aduh. Iya. Kayaknya. Jadi Samen harus lulus semester 8. Udah nyiapin Mas Arfian? Insya Allah, ini masih sementara berjalan. Wah. Dari saran-saran ini, Pak Dir ini mengenai beasiswa gimana? Mungkin beliau juga sudah berpengalaman. Iya. Apa ya terkait? Mungkin dari Mbak Lim ini loh. Senior ini. Yang sudah lebih berpengalaman malahan. Dan kalau saya ini baru mau mulai aja ini. Masih meraba-raba. Ya nanti kita adakan sesi beasiswa khusus lah. Ya Arvin ya. Apalagi dari Iya, Mbak benar Lim itu. kan sudah pernah ke London ya Mbak. Siapa? Dan kakaknya Mbak Lim kalau tidak salah. Nah itu ya nanti kita itulah. Kita sharing session nanti di sesi khusus untuk teman-teman Kris ini supaya bisa tadi approach ya. Amin amin. Iya, benar-benar itu Pak Dir, sekaligus kita ini approach pembacaan teks Quranik menggunakan bahasa Inggris itu kira-kira seperti apa. Gitu. Amin amin amin. Semoga untuk bahasa luar negerinya sih. Masya Allah. Harvin ini sudah siap ini. Bahasa Inggrisnya sudah saya sempat ini loh. Enggak. Di YouTube itu kan ada kan kemarin kan Mbak Wulan mungkin ikut juga sih. Seminarnya Joanna Pink. Itu kan itu yang dibahas Joanna Pink. Itu hampir berapa hari, 3 hari sekali kalau nggak salah itu saya kan nggak sempat ikut meetingnya, cuman tetap ada sih di YouTube itu ada.
channelnya Glokur itu. Itu sampai dibahas itu ya tafsirnya orang-orang Indonesia sempat dibahas juga di situ. Itu nggak tahu mungkin sempat bagaimana caranya mereka untuk mengeksplor. Bahkan juga ada yang tentang komentar-komentar mereka apakah para mufasir Indonesia itu mempunyai mazhab-mazhab tertentu atau tidak. Nah ini kan kalau kita nggak masuk di situ, kita kayaknya ketinggalan pembahasan sih. Cuman aku kan agak masih belum paham sih bagaimana ini. Tapi kalau melihat dari presentasi mereka sih, kayaknya itu merupakan satu penelitian yang memang keren gitu. Ya cuma nggak paham aja bahasanya kayak gimana. Ini ada apa? Turki, Istanbul Yacht Smith. Kak Harvin, mungkin mau ikutan. Nanti ke Istanbul. Insya Allah. Masih pendaftaran Kak, sampai bulan apa ya? Oktober mungkin. Jadi masih bisa. Kalau nggak September akhir, Den. Ya, ini dipersilakan monggo. Mbak Lim, ini Monggo Mbak Lim. pembina kita ini yang lebih berpengalaman ini. Mungkin bisa menanggapi hal ini. Kenapa maaf. Ini sambil ngurus hal-hal lain di sini soalnya. Terkait beasiswa Mbak Lim, terkait beasiswa. Ya, terkait Sampean salah nanya orang. Saya lo nggak pernah dapat beasiswa. Paling dapat beasiswa pelatihan nulis gitu aja. Cuma memang yang kuliah itu kebetulan dari awal memang sempat ngobrol sama saya, Ulia yang masalah beasiswa Mizan itu. Sempat cerita gitu kan dari awal sampai 20 dari 20 jadi 10 itu juga laporan cerita ke saya. Ya kalau Harvin pengen itu Vin, berarti temanya sampean tema yang sekarang lagi dibutuhkan oleh oleh masyarakat Indonesia gitu Vin. Kalau memang mau daftarkan Mizan kayak gitu, berarti tema yang sampean angkat tema yang keindonesiaan dan dekat dengan masyarakat Indonesia begitu. Kalau dari saya sih begitu, mengingat kemarin bagaimana Ulia awal-awal mau ngangkat itu. Oke Bu, siap. Tapi kalau dalam bidang sains gak ada Bu ya? Loh, itu juga ini gak apa-apa. Bahkan sekarang kan agama dikaitkan dengan scientific, science maksud saya. Science. Kemudian science dibenturkan dengan agama. Sekarang kan begitu modernnya orang-orang sekarang. Apalagi ada pandemi ini. Orang yang virus. Iya, maksudnya orang yang tidak ahli dalam sains ngomongin sains, orang yang ahli di bidang agama ngomongin sains, atau yang lainnya itu juga perlu direspons sebenarnya. Bagaimana ayat-ayat musibah misalnya, atau bagaimana ya semacam itulah. Izin masuk, Kak. Iya. Ini ada yang lagi tenar tentang itu. Menfitnah khilafah terkena delik penodaan agama. Nah, itu loh. Kayaknya menarik untuk dibahas. Yang Fitnah khilafah. Iya. Wah, ini Pak Dir yang aktif ini, yang update Pak Dir. Update tentang kan ada tuh
orang bahas khilafah terus kayak dikemas itu seakan-akan ya maksudnya cuma mempelajari gitu aja, terus dikemasnya seakan-akan doktrin khilafah atau segala macam gitu. Terus katanya dijerat pasal undang-undang tentang penistaan agama itu maksudnya gimana ya? Aku nggak begitu ngikutin sih, tapi kok kayaknya lagi rame. Saya malahan barusan tahu ini dari sampean. Barangkali kakak-kakak. Oh alah, iya kakak. Ini aku ada di WA. Ada chat di WA. Gini. Bahasnya. Ya? Yang itu loh. Yang kayaknya yang Banser itu loh. Yang viral Oh, kemarin. yang di Pasuruan itu kan? Ya, terus kan kejerat pasal tentang penodaan agama gitu kalau nggak salah. Siapa saja yang menfitnah khilafah sebagai paham atau ajaran yang terlarang secara hukum yang berlaku sudah memenuhi delik penistaan agama Islam. Gitu. Awal tulisannya gitu. Oleh karena itu, siapapun yang menyebutkan ajaran agama Islam termasuk khilafah maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana penodaan agama, ujar Ketua Umum LBH Pelita. Ini ada tulisan yang lagi rame. Ya itu. Silakan kita serahkan pada iya. Lah sing sisane. Gak ono apa kosong. Ya, itu kita serahkan pada yang pakar-pakar lah untuk menanggapi hal itu. Kalau kita ini kan bukan kapasitasnya untuk ya juga enggak tahu tutup permasalahannya seperti apa, kemudian entah mungkin ada kesalahpahaman, entah ada yang di framing atau apa kan kita enggak tahu. Biarkan ya kita serahkan pada ahlinya lah kan begitu. Yang penting kita tahu dasar dasar berislam kita itu matang lah kalau bahasa itunya. Jadi tidak mudah digoyahkan oleh hal-hal yang bersifat kita sudah tahu bersama lah. Jadi akidah kita juga kuat. Jadi tidak mudah digoyang hal-hal yang seperti itu. Ya cukup itu menjadi pengetahuan kita bersama gitu aja. Oh, ternyata ada toh. Bahkan kalau kita tahu, kalau mungkin juga teman-teman sudah mafhum bersama ya kalau dalam sejarah Islam ya, itu kan konflik antar suku. Kalau kita runtut agak flashback ke belakang seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, bahkan sampai ke Turki Utsmani, itu kan ada seringnya konflik-konflik yang sebetulnya itu bukan konflik agama, tapi konflik kalau menurut teorinya Esposito dan siapa lagi satunya itu sebenarnya berkelindan dengan konflik, dengan masalah sosial dan ekonomi, terutama ekonomi ini. Jadi akhirnya mereka menggunakan, jadi bingung mau menggunakan atau mau mengkambing hitamkan siapa gitu kan, kalau bahasanya kan begitu. Akhirnya kehabisan akal ya salah satunya komoditas yang paling empuk adalah ya menggunakan atas nama agama tadi. Akhirnya memang
memang agama ini sangat riskan dan sangat menggugah kita lah. Ya contoh kecil seperti kasus penistaan agama saat dulu booming-boomingnya masalah Ahok itu kan kita sebagai orang NU atau bahkan mungkin dari lain, baik dari Muhammadiyah atau dari Al-Khairat atau apa, itu kan sangat tergugah sekali, sangat mangkel ya, mungkin sebagian mangkel, mungkin sebagian Allah itu biasa. Itu mungkin salah ngomong lah. Kan tapi sedikit banyak kan menggugah rasa keagamaan kita. Memang hal-hal itu yang sebetulnya yang harus kita waspadai, karena memang agama itu sangat riskan lah. Sara ya, suku, agama, ras dan budaya itu sangat menjadi komoditas empuk, digunakan bisnis apapun, bisnis ada yang berbau syariahan, kemudian ya semacam-macam lah kalau kita tengok fenomena yang ada. Ya cukup itu menjadi pengetahuan kita agar tidak mudah dikaspoi, bahasa, ya, agar tidak mudah dikelabui lah. Jadi kita bisa berpikir jernih, itu mencerna.